Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya lah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara pembekalan untuk masuk kuliah LIPIA. Para peserta dari alumni Al-Hunafa dan pesantren SMA Futur Gate Bekasi. Selanjutnya perkenalkan, saya Zainal Abidin sebagai pembawa acara. Selanjutnya yaitu pembahasan materi kedua terkait qawaid lughawiyah dengan pemateri Ustadz Muhammad Trio Rizaldi. Beliau merupakan pengajar di Imam Nawawi Cibinong dan alumni LIPIA Jakarta. Dan bagi para peserta yang ingin bertanya, yaitu di akhir materi nanti. Selanjutnya kita langsung ke materi. Silahkan Ustadz Trio untuk memaparkan materinya terkait kitab Qawaid Al-Lughawi. Baik. Syukran, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan ala Ya. hadhil fursah. Syukran, Ustaz, atas kesempatannya. Baik. Sebelumnya qabla kulli syai' alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Perkenalkan ya, ana akhukum billah, ana Rio. Ya, ana talibun mislukum ya, ana sama kayak kalian. Ana sebenarnya belum layak dipanggil Ustadz ya. Karena ana boleh sebutkan ya sudah, ana hanya menyelesaikan i'dad 4 ya, dan ana tidak melanjutkan ke syariah karena ada hal yang lain ya, sehingga ana memutuskan untuk enggak melanjutkan dan langsung terjun saja mengajar. Sebelumnya ana di LIPIA i'dad 1 2 3 4, dan sebelumnya ana belajar di Ma'hadul Irsyad Al-Islami seperti Ustadz Abu Ja'far Cecep ya, hafizahullah. Baik, langsung saja ya. Untuk materi qawaid lughawiyah yang akan diujikan saat tes masuk LIPIA itu tentu umum ya. Dan kalau mau dibahas dari awal hingga akhir, kayaknya waktunya tidak cukup. Bagaimana tadi balaghah ya, belum sempat sampai habis. Masih ada beberapa materi yang belum disampaikan, waktunya sudah habis. Jadi sekarang mungkin kita bisa langsung saja terjun ke soal tryout ya. Kebetulan Ana juga tahun 2018 ya, setahun sebelum pandemi Ana buat tryout ya bersama rekan-rekan dari alumni Ma'had Al-Irsyad juga. Nah, sekarang Ana ingin coba memaparkan materi qawaid lughawiyah ya, khususnya untuk antum semua. Sekarang Ana ingin screen sharing. Sebentar.
Sudah nampak ya sudah? Wah, loadingnya Ya, agak sudah lama. nampak. Kok nggak kebuka-buka ya? Oh, ini di sini. Ini kelihatan nggak? Set. Belum. Masih Belum muncul. di page download ya? Ya. Oh, jadi screen sharingnya harus. Antum kayaknya buka dulu materinya, Oh, ini nama. terus baru di share log. Share screen. Kembali ke ininya gimana? Oh, stop share ya? Ya. Nah, belum pernah Share screen. seperti ini. Ya, Ini nggak screen. hilang. Telepon ini kenapa nggak hilang? 6. Dah. Sudah muncul ya? Ya, muncul. Langsung saja kita ke materi yang qawaid lugawiyahnya ya. Di sini soal yang pernah Ana buat itu ada 5 bagian soal, masing-masing 20 soal. 20 pertama itu fahmul masmu'. Ya, ini Ana sedikit paparkan dan ini mengacu kepada soal-soal yang pernah Ana dan rekan-rekan lainnya kumpulkan ya, fahmul masmu'. Contohnya tuh ikhtar al-ijabah ad-dalla 'ala al-huruf allati satasma'uha. Kalian pilih huruf yang kalian dengar. Kemudian pilih kata yang kalian dengar. Ya, itu bagian dari fahmul masmu'. Kemudian ada fahmul makro. Ya, biasa ada teks, kemudian menjawab pertanyaan seputar teks tersebut. Ya, ada beberapa teks. Kemudian ada qawaid lugawiyah. Ya, ini ada 20, soal 41 sampai 60. Kemudian ada al-adab wal balaghah, sama itu 20. Ya. Kemudian yang 20 terakhir ada Thaqafah al-Islamiyah. Baik, ini boleh sambil dibuka mic-nya ya. Jadi mungkin ada, ini kan kita membahas soal ya. Jadi mungkin di antara kalian ada yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik. Nanti dari jawaban-jawaban ini bisa sambil kita rincikan satu persatu ya, secara global insya Allah. Ya, ini sekitar nahwu was sarfu nomor 41 ya. Al-auladu ... fil hadiqah. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Yal'abu. Al-auladu yal'abu atau al-auladu tal'abu atau yal'abuna atau yal'abna. Ini insya Allah mudah ya. Jawabannya pasti yal'abun. Kalau mubtada'nya ini ya kan ada jumlah di dalam bahasa Arab itu kan kebagi jadi 2 ya. Ada jumlah ismiyah sama fi'liyah. Kalau ismiyah mubtada dan khobar isinya. Adapun khobar itu dia pasti selalu mengikuti keadaan si mubtada ya, atau ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Pasti selalu mengikuti keadaannya, baik keadaan jenis kelaminnya, mudzakkar atau muannasnya, atau adatnya, mufrad, musanna dan jamak. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau jumlah fi'liyah ya terdiri dari fi'il dan fa'il. Seperti itu. Insya Allah antum semua sudah paham ya akan hal ini. Bila ada yang ingin bertanya, tafadhol. Kemudian nomor 42, ma sighatul amri min fi'li wa qayaqi. Apa nih kira-kira? Ti atau yuti?
Ada yang bisa membantu Ana? Ko, ti atau ilki? Taib, ini fiil namanya apa nih? Waqa yaqi. Ini fiil kalau dalam istilah nahwu atau sorf ya. Ada fiil misal, ada fiil ajwaf, ada fiil naqis, kemudian ada al-lafif, al-makrun, ada al-lafif, al-mafruq. Kira-kira waqa yaqi termasuk yang mana? Ini bisa bantu jawab? Nggak ada. Ana paparkan sedikit. Di chat ada yang jawab. Oh, Afwan, Ana nggak buka chat. Di open aja mic-nya, nggak apa-apa. Ya. Kita terbuka aja, santai. Jangan ada jarak di antara kita. Ya. Gimana? Ada yang bantu jawab? Yang Jim, Ustaz. Yang Jim. Jim. Baik. Ya, jawabannya Jim. Kenapa Jim? Karena dia apa namanya? Tergolong ke dalam al-lafif, al-makrun atau mafruq. Ada yang tahu? Anda jelaskan dari awal ya. Fiil misal. Makrun. Ajwaf, naqis. Makrun, yakin makrun. Bentar Mafruq, dicek ya. lagi. Dicek lagi. Baik. Ini kita sama-sama meroja ya. Fiil misal. Fiil misal adalah fiil yang mana huruf pertamanya kan kalau fiil itu ada 3 ya dasarnya ya. 3 dasar hurufnya. Nah, huruf yang pertamanya fa'ul fi'linya dia huruf illah. Huruf illah ada berapa? Ada 3. Ada alif, waw, dan ya. Nah, itu misal ya, fiil apa huruf illahnya ada di huruf pertama fa'ul fi'l. Kalau ajwaf, fi'il ajwaf yaitu ya huruf ilahnya ya di ainul fi'ilnya, di huruf keduanya itu ajwaf. Kalau misal ajwaf naqis. Nah, naqis itu huruf akhirnya yaitu huruf illah. Ya. Kalau al-lafif al-makrun ya yang tadi antum sebutkan, al-lafif al-makrun itu fi'il yang mana 2 huruf utamanya itu huruf illah, tapi dia terpisahkan oleh huruf sahih. Ya. Nah, afwan, makrun ya. Makrun bersambung ya. 2 huruf ilahnya bersambung, makrun. Kalau mafruq baru terpisah. Nah, kalau sini waqa yaqi, wa, qaf dan alif. Maka dia tergolong al-lafif al-mafruq karena dipisahkan oleh huruf sahih yaitu qa. Ya. Ya, ini sebagaimana kita udah pelajari juga, udah sering kita dengar, maka jawabannya qi. Ya, waqa yaqi, qi. Wiqayatan dan seterusnya. Jelas ya untuk huruf illah, misal ajwaf naqis, lafif makrun, lafif mafruq. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya. Baik. Kemudian masdar fi'il khataba yukhatibu. Khutbah, khitabun atau khitabatun atau khitbah. Ini masdar untuk fi'il khataba yukhatibu. Ada 3. Ada mukhatabatan ya kalau dalam apa? Shorof. Khataba yukhatibu mukhatabatan, ada khitaban sama khitaban. Jadi setelah kha ada ya. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Khutbah, khitab, khitabah atau khitbah? Jawabannya khitab. Ya, khitab. Kalau khutbah, khataba yakhtubu khutbah. Khitbah, khataba yakhtibu. Khitbah. Kalau khitabah apa khitabah? Khutbah ya. Dia namanya isim masdar dari khutbah. Atau sebaliknya, afwan. Kebalik ya. Khutbah ini khitabah ini isim masdarnya kayak isim masdar dari khataba yakhtubu. Pernah dengar isim masdar enggak? Isim masdar itu isim yang yang maknanya itu masdar tetapi tidak dalam bentuk masdar fiil yang asli. Gitu. Kalau khataba yakhtubu khutbah. Khitabah dia masdar dari khataba yakhtubu tapi tidak dalam bentuk bentuk ini correct me if I'm wrong ya. Kalau Anda salah tolong ini ya. Khitabah dia itu masdar khataba yakhtubu tetapi tidak dalam bentuk masdar aslinya. Kayak contoh dorobayat bukan. Kayak contoh bayyana yubayyinu menjelaskan. Masdar aslinya
dia tabyinan, ya kan? Bayyana yubayyinu tabyinan. Nah, isim masdarnya bayanan. Gitu. Mungkin antum pernah dengar ya, bayyana yubayyinu tabyinan. Isim masdarnya bayanan. Kayak gitu. Maknanya sama seperti tabyin. Gitu. Ya, ini kita agak sedikit apa ya, masuk-masuk kayak gitu ya, supaya lebih ringkas biar masuk lebih banyak. Baik. Insya Allah sahal khitab. Nomor 44. Aisyah zahabat ma'a habibata atau habibatin. Ada yang tahu? Ma'a habibata atau habibatin. Ilal mustashfa. Aisyah pergi bersama Habibah ilal mustashfa. Ainal fa'il? Ayo, ada yang tahu fa'il yang mana? Aisyah, Habibah, ghair mujud atau dhamir mustatir? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu ana? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Kenapa dhamir mustatir? Takdiruhu apa? Takdiruha hiya. Takdiruhu hiya. Hiyanya kembali ke Aisyah. Oke, tadi harokat Habibah, ma habibatin atau habibata? Ma'a habibatin. Habibatin. Habibatin atau habibata? Apa, Ri? Aisyah. Apa nih? Zahabat ma'a habibatin ma habibata. Iya, yang mana? Habibatin. Ini bisa masuk ke dalam soal juga loh, tentang harokat akhir tuh. Ma habibatin habibata? Jawabannya ma'a habibata. Kenapa habibata? Mamnu minas sorf. Ini mamnu minas sorf ada yang li'illatin sama li'illatain. Ada yang karena satu alasan, ada yang karena dua alasan. Kalau habibah, dia termasuk ke dalam yang dua alasan. Pertama, dia nama. Yang kedua, dia diakhiri tak marbutoh. Sebagaimana Aisyah. Aisyah, dia nama perempuan, nama. Ya. Kemudian diakhiri tak Aisyah gitu saja. Ya, an Aisyata. Kalau Habibah berarti an Habibata. Nggak ada Habibatin. Nah, kecuali Habibahnya ini sifat ya, naat ya. Bisa naat misalnya zaujati al Habibati misalnya. Nah, itu baru. Beda ya. Kalau nama orang, ini kan Habibah dimaksudkan nama orang, maka dia mamnu minas shorof. Tapi kalau dia sifat atau mungkin khobar ya, maka dia sesuai dengan mahallunya, sesuai dengan posisinya dia gitu. Ya, jadi ini ma habibatil al mustashfa. Jawabannya dhamir mustatir. Karena di Aisyah posisinya sebagai mubtada. Zahabat ma'a habibatin al mustashfa, dia khabar. Ya. Dan ini fi'il zahabat, otomatis fa'il definisinya apa? Ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'li dal 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Ya. Isim yang harokatnya dhammah, letaknya setelah fi'il, yang menunjukkan bahwa dia pelaku dari fi'il sebelumnya. Tuh. Maka di sini fi'il fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya. Oke. Baik, lanjut. Misal dhamir khafdin muttasil. Misal dari dhamir khafd muttasil. Ada maluhu atau doro apa ini? Doroba atau at'amahu atau iyyakum. Yang mana kira-kira? Dhamir khafdin muttasil. Dhamir yang keadaannya majrur dan dia bersambung. Yang mana kira-kira dari keempat ini yang ada malahu? Jawabannya maluhu, doroba atau at'amahu atau iyyakum. Jawabannya maluhu. Kenapa maluhu? Karena hu di sini posisinya sebagai apa dia? Dia ini posisinya fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi. Dan kalau mudhaf ilaihi dia harus majrur. Nah, di sini dia dia majrur kan? Ya khafat nih, domir, dan dia domir muttasil dan dia bersambung. Domir khafat muttasil, maluhu. Kalau doroba di sini domir mustatir takdiruhu huwa, dan di sini kalau doroba yang ada di sini adalah domir rofa muttasil. Bukan domir rofa muttasil, domir rofa mustatir. Nasbin muttasil karena at'amahu, hu di sini posisinya sebagai maf'ul. Ya, maf'ul bihi. Kok ke atas nih? Maksudnya
Ya, at'amahu. Dia posisinya sebagai maf'ul di sini. Ya, fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Gitu. Kemudian ada iyyakum. Nah, ini iyyakum beda lagi ya. Dia domir nasbin munfasil. Pernah dengar domir nasbin munfasil? Domir yang dia itu berada di posisi nasab atau mansub dan dia itu terpisah dari fi'il. Itu. Dan iyyakum sebagaimana kita baca tiap hari ya, iyyaka na'budu. Itu. Asalnya ya Allah na'buduka wa nasta'inu bika. Gitu. Aslinya kan kayak gitu. Cuman karena ini dipisah, ditakdim K-nya ini ya terpisah kemudian dimajukan ya. Di sini namanya takdim. Gimana sih? Anda lupa istilahnya. Takdimul intinya dia dimajukan ya posisinya ke depan untuk sebab, dan sebabnya yang khusus benar-benar khusus. Jadi ibadah itu memang benar-benar dikhususkan kepada hanya engkau gitu. Ada gorot khusus. Anda lupa tuh namanya. Afwan ya. Gitu. Jadi ini jawabannya maluhu. Domir khafdin muttasil. Nanti juga ada domir rafa' munfasil. Ya, kalau domir rafa' munfasil ya huwa huma hum hiya huma hunna gitu. Nanti tinggal kalian teliti aja. Domir kemudian khafdin, oh berarti dia berharokatnya dia posisinya ya. Posisinya itu majrur atau berharokat kasroh ya. Atau fi mahalli jarrin, kemudian muttasil. Muttasil berarti dia bersambung. Berarti bersambung dengan sesuatu. Bisa fi'il atau isim gitu. Tinggal kalian pintar-pintar membaca soalnya. Kemudian selanjutnya al-fi'lu alladzi la yahtaju ila al-maf'uli bihi hada ta'rifu. Ini ta'rif apa nih? Fi'il yang tidak membutuhkan kepada objek apa? Ada yang tahu? Ini di dalam babnya kebagi jadi dua ya. Ada fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Fi'il lazim sebagaimana awalnya ya la. Kalau Anda sih menyebutnya la yahtaju ilal maf'ul. Jadi lazim. Muta'addi depannya mim, muhtajun ilal maf'ul. Nah, itu ya apa? Trik buat Anda memudahkan menghafal ya. Jadi lazim la yahtaju ilal maf'ul bihi. Kalau fi'il muta'addi berarti dia muhtajun ilal maf'ul bihi. Jadi jawabannya fi'il lazim ya. Fi'il yang tidak membutuhkan kepada maf'ul bihi. Contohnya jalasa, duduk, dia nggak butuh sama maf'ul. Jalastu 'alal kursi, nggak butuh maf'ul dia. Kalau doroba, dia butuh maf'ul. Dorobtu, saya telah memukul. Mukul apa? Ya dorobtu kah, saya telah memukulmu. Karena kalau tidak kita tambahkan objek, maknanya jadi kurang tepat. Kayak akala juga. Saya akala yakulu. Makan, akal tuh, saya sudah makan. Ini sebenarnya opsional juga ya. Kalau misalnya bisa diwajibkan harus ada maf'ul, atau dia sekedar bisa masuk maf'ul atau tidak tanpa tanpa maf'ul gitu. Ini muta'addi. Jadi bisa harus pakai maf'ul atau dia opsional, bisa masuk atau tidak. Ini muta'addi. Lazim la yahtaj, muta'addi muhtaj. Kalau fi'il mu'tal apa? Mu'tal berarti fi'il yang mana dia ada huruf illahnya. Gitu. Nah, kalau fi'il nakis, ada yang tahu fi'il nakis? Ada fi'il tam sama fi'il nakis. Bukan nakis yang termasuk ke dalam misal ajwaf sama nakis ya. Kalau itu nakis yang di situ itu huruf terakhirnya huruf illah. Kalau ini fi'il nakis. Dia bersanding sama fi'il tam. Ada yang tahu fi'il nakis apa? Fi'lun nakis wa fi'lul ladzi apa nih? Apa namanya? Yang belakangnya ya, Ustaz. Yang belakangnya ya. Bukan, itu namanya mankus itu. Itu mankus. Oh, mankus. Dan akhiruhu nakis, Bro, nakis. Bukan. Allah, nasina ya, Syekh. Darsuna IL. Nasina. Cara Ban? Ban apa, Ban? Kan fi'il nakis apa, Ban? Dia sandingannya sama tam. Ada fi'lun tam, ada fi'lun nakis. Kalau nakis yang antum maksud tadi, akhirnya huruf illah, dia tergabungnya ke fi'il misal, ajwaf sama nakis.
dilihat dari letak huruf ilahnya. Kalau ini beda lagi. Apa namanya, Ustaz? Itu Ustaz kayak kana itu Ustaz. Nah, Apa kana. itu namanya? Kana ya kunu. Kana Ustaz. Oke, ya maksudnya apa kana? Laisa. Maksudnya apa? Fahim tuh. Walakin la sadiat abir. Ayo. Fi'il naqis adalah fi'il yang dia tidak memiliki fa'il. Yang tidak memiliki fa'il. Kan umumnya fi'il ada fa'il kan? Nah, itu disebut fi'il tam. Kalau fi'il naqis yang dia tidak memiliki fa'il. Contoh kana. Kana akhuka maridon. Ada fa'ilnya enggak? Enggak ada. Yang ada isim inna, isim inna, isim kana sama khobar kana, ya enggak? Nah, ana nakis murojaah, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Masa anak nakis murojaah? Coba fasihnya apa? Ada tahu nggak? Anak nakis murojaah. Saya kurang. Jangan biasakan ya. Ada afqahu lughah irsyadi, Ustaz. Oh, jangan dinisbatkan sesuatu yang bukan haknya loh. Irsyadi enggak gitu. Enggak santai. Afwan. Santai. Ya, fi'il nakis, fi'il yang tidak memiliki fa'il. Adapun fi'il tam yang dia punya fa'il. Oke, mudahnya gitu. Fi'il nakis kayak laisa, pokoknya akhwat kana lah. Kana, dhalla, asbaha, adha, amsa, apalagi bata, adha, dan yang lainnya. Kemudian laisa, ya, dan seterusnya. Kalau fi'il tam ya fi'il umumnya seperti itu. Jadi ini jawabannya fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh maf'ul. Maya, kemudian yang selanjutnya 47. Ma yali min hurufil illah. Ini gampang ya. Kecuali yang mana nih yang bukan huruf illah? Alif. Jelas ini ya, hamzah. Ini hamzah loh. Itu hamzah apa alif bacanya, Ustaz? Hamzah saja. Ini hamzah. Sebenarnya dal. Kita kok diputar ini? Kenapa diputar? Nih, kok dimaju? Ya, dari tadi gini, Kek. Nah, ini hamzah nih. Nah, itu hamzah tuh. Ya. Hamzah. Kalau ini alif. Alif itu ada dua bentuknya. Ada alif lazimah sama alif maksurah. Lazimah sama maksurah ya podo. Maksurah ya yang kayak huruf ya. Lazimah ya kayak gitu. Kalau yang satu lagi ya ini alif ya alif kali. Anda lupa namanya, astagfirullah. Ya pokoknya alif layyinah ya ini alif layyinah atau layyinah ya. Maksurah. Alif. Lazimah layyinah. Ada alif layyinah. Maksurah wa mamdudah ya, Syekh. Apa? Alif mamdudah itu mah yang akhiruhu hamzah. Iya alif mamdudah ya? Alif mamdudah yang berdiri ya? Naam, Ustaz. Naam. Syukran. Jazakallah khairan. Baik. Al-lazimah sama maksurah sama. Mamdudah itu yang ini. Yang kayak tongkat. Lanjut ya. Halaman 48. Nah, ini misalul fi'lil ajwaf yang udah tadi sebutkan. Apa nih? Roma, nala, warathana, soha. Nala. Baik. Kalau Roma misal atau nakis? Harfu ilah. Ilah. Lah, laisa ilah. Ini misal atau nakis? Bukan. Mankus. Mankus. Ini misal atau nakis? Ini nakis ya. Akhiruhu harfu illah. Kalau ini misal, waw ada di awal. Dia makanya disebut misal. Al-fi'lul misal, al-fi'lul ajwaf ini nakis. Kalau ini nasoha. Oke, lanjut. Al-ilmu alladhi yu'rafu bihi halatu awakhiril kalimati min haitsul i'rab wal bina. Ilmu yang dengannya kita tahu keadaan akhir suatu kata, ya, baik i'rab mau apakah dia dalam keadaan i'rab atau dalam keadaan mabni. Ini tarif apa nih? Pengertian apa? Nahwu, sharaf, al-bayan, al-badi'. Nahwu ya. Kalau sharaf apa? Tahu nggak istilahnya? Al-ilmu alladhi
Al-ilmu alladhi yu'rafu bihi apa ya? Tagiru 10 kali. Akhir al-kalim. Apa? Al-ilmu alladhi yabhathu fi taghyiri. Pokoknya dia yang membahas perubahan kata menjadi bentuk-bentuk yang lain, dan bentuk-bentuk tersebut masing-masing memiliki makna tersendiri. Contoh, fa'ala menjadi fa'il, artinya pelaku. Maf'ul ya objek. If'al yaitu jadi perintah. La taf'al jadi nahi, dan seterusnya. Kayak gitu. Kalau nahwu ya itu hanya seputar harokat terakhir aja. Kayak gitu. Al-bayan al-badi' dia masuk ke balaghah ya. Kayak gitu. Tapi ini insya Allah sahal. Kemudian lanjutnya halaman 50. Ma yali min alamati ismin. Nah, ini tanda-tanda isim. Dukhul alif lam, al-jar, al-iqtiran, tidak ada mutanwin. Yang mana yang bukan? Illa dal, ada mutanwin. Mutanwin ya, ini jelas ya. Al-iqtiran bi harfin nida berarti dia bisa masuk huruf nida. Huruf nida ada ya, wa, ai. Intinya makna apa? Kalimat-kalimat atau kata-kata yang bermakna panggilan. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa hai atau ahlan, bukan ahlan ya. Hai atau bahasa Indonesia. Al-jar berarti dia kata terakhirnya kasroh ya. Dukhul alif lam, masuk alif lam. Kemudian 51 min adawat istifham li su'alin anil aqil. Yo, nih adawat istifham, kata tanya untuk bertanya tentang yang berakal. Man. Ya, jelas ya, man ya. Man untuk menanyakan tentang siapa, ya siapa berakal. Kalau kam li su'ali anil Adad. Adat. Limadha? Illah. Illah. Ma? Ma'an. Aku lisik sat. Mada sat. Adri sat. Ya an ghairi akil. Kalau man lil akil, ma li ghairi akil. Kalau hal. Hal lil jumlah. Hal lil jumlah. Untuk menanyakan sebuah kalimat. Bagaimana? Begini. Lil jumlah. Mata ya lil zaman dan seterusnya. Insyaallah antum paham lah 5W1H bahasa Arab. Kemudian 52 min hurufil jar, gampang nih. Ini min, idzan, lam, lan. Min. Min. Lanjut. Mata yakunul fa'ilu marfu'an bil alif idza kana isman mufradan atau idza kana jam'a taksirin atau idza kana mutsannan atau idza kana minal asma'il khamsah. Yang mana? Fa'il itu ya marfu'nya bil alif. Marfu' bil alif idza kana musanna. Idza kana musanna. Contoh kalau idza kana isman mufradan. Apa? Isim mufrad apa? Isim mufrad. Ya gampang. Muhammad. Ya Asadun, Muhammadun. Idza kana jam'a taksir, ya udah jam'a taksir. Tulab. Idza kana musanna ya Muhammadan. Bisa Muhammadani, bisa. Idza kana minal asma'il khamsah. Minal asma'il khamsah bisa bil alif, tapi bukan marfu ya, tapi mansub. Mansubnya bil alif kalau asma'ul khamsah. Majrur bil ya. Marfu bi dhammah. Lanjut. Min akhwati anna afan inna allati tufidul istidrak. Nah, inna dari pokoknya saudaranya si ini nih, inna yang tufidul idrak, istidrak afan. Lakinna ka'anna an laita. Laita An ini an atau anna ya, anna nih, afan anna ka'anna. Jawabannya adalah lakinna lil istidrak. Mana istidrak ya Syekh? Istidrak itu untuk sesuatu yang bukan dimaksud. Ya, benarkah? Lasta taliban lakinnaka muallimun. Gitu. Jadi kita ente bukan pelajar lagi sekarang, tapi ente ini jadi memaksudkan apa ya? Memalingkan makna ke hal yang lain. Kurang lebih kayak gitu. Lakinnaka lil istidrak. Karena belum dari dulu juga nggak tahu istidrak itu makna aslinya apa, cuman penggunaannya gitu. Ya. Jadi yang dimaksudkan ingin memalingkan makna yang sebelumnya
Menjadi yang setelahnya itu lasta taliban lakinnaka muallimun. Ente bukan talib lagi sekarang. Tapi ente sekarang gitu. Kurang lebih gitu. Kalau ka'anna ini ka'anna apa ya? Ka'anna tuh seakan-akan apa ka'anna lil istidrak ya? Enggak lakinna. Ka'anna itu ada yang tahu? Li apa? Saya lupa. La haula wala quwwata illa billah. Kalau anna li taukid, laita li tamanni. Li tamanni. Untuk menginginkan sesuatu yang tidak bisa terjadi atau mustahil. Anna li taukid. Ka'anna afwan, ana lupa ka'anna. Li takrib. Ya, li takrib ya. Li takrib atau apa ya? Astagfirullahaladzim. Lupa ana. Li takrib sih kayaknya. Li takrib untuk apa ya? Kayak kira-kira gitu. Ka'anna Muhammadan yakhtubul yaum gitu misalnya. Kayaknya Muhammad lagi khutbah akan khutbah hari ini misalnya. Kayaknya gitu. Li takrib ya, Van. Kayaknya li takrib. Untuk ya takriban maknanya kira-kira li takrib. Untuk mengira-ngira. Wallahu alam. Kalau ana salah koreksi ya. Aduh. Lanjut. Akhu min akhwati kana allati tufidul istimrar bin nahar. Jelas ya. Istimrar bin nahar, berkelanjutan di waktu siang. Jawabannya dhalla. Asbaha al-istimrar bis subh atau dukhulus subh. Ya, masuk waktu pagi atau masih dalam waktu pagi ya. Jadi asbaha itu bisa apa namanya? Istimrar bis subh atau masuk waktu subuh atau bisa juga menjadi ya. Sebagaimana kana yaitu soro ini di sore hari. Soro bisa sore hari atau amsa ya. Menjadi juga, tapi bedanya apa ya? Sore yasiru. Kalau amsa dia lebih terikat sama waktu sore. Cuman kalau soro itu atau sama kayak kana ya. Nah lupa sebenarnya. Udah lama nggak dipelajari. Kalau bata listimrar bil lail atau dukhul waqtil lail. Kayak gitu. Lemah badannya. Sebentar. Lanjut. Kemudian 56 minal ahruf allati tadkhulu alal af'ali faqat. Huruf yang hanya masuk ke dalam fi'il. Lan, fi, hatta, lakinna. Jawabannya pasti lan. Lan. Ya, karena hatta aja bisa masuk ke dalam isim enggak? Bisa. Bisa masuk ke dalam isim. Contohnya. Akal tusamaka hatta ra'siha. Ra'siha kayaknya. Hatta ra'siha atau ra'saha ya. Akal tusamaka hatta ra'siha kayaknya. Rosiha. Itu lil ghayah ya. Jadi dia makan benar-benar sampai kepalanya pun dimakan. Gitu. Intinya dia masih masuk. Bagaimana ya, kita juga pernah dengar ya, banyak orang Saudi pun lagi belajar Libya, mereka juga menggunakan hatta kemudian untuk isim ya. Jadi hatta bisa keduanya. Kalau lakin ya jelas isim, fi juga isim. Kemudian 57 as-salatu khairum minan naum. Ma sighatu lafzi khair. As-salatu khair minan naum. As-sifah al-musyabbihah, as-sigha al-mubalaghah, ismul tafdil, ismul fa'il. Isim fa'il. Ayo yang mana? Ada yang tahu? Sifat musyabbihah. Kalau sifat musyabbihah itu gimana bentuknya? Contoh senang ya, fariha yafrahu. Farihun senang. Kalau sifat musyabbihahnya farihun. Ismut tafdil ya jelas. Fariha yafrahu. Afrah. Ya. Afrah isim tafdil. Ana afrah minka.
Saya lebih senang dari Anda gitu. Ismul fa'il ya farih. Berarti yang tersisa sifat mubalaghah. Nah, lupa nih definisi sifat mubalaghah. Yang melebih-lebihkan kayak ini. Jarrah, bisa farrah ya, bisa farihah yafrahu, farrah. Melebih-lebihkan gitu. Tapi khair di sini maksudnya kemana ya? Ana lupa, ana kuncinya lupa nih subhanallah. Maksudnya sifat musabbihah. Tapi kalau sifat musyabbihah dia diambil dari fiil ya. Kalau isim tafdil juga diambil dari fiil, juga diambil dari fiil. Jadi insya Allah istihadana sigo mubalaghah. Nah, lupa nih bab ini. Lupa. Ya, sifat musyabbihah, isim tafdil, isim fa'il, berarti sisanya ini. Sigo mubalaghah. Afwan, diminta ini juga qadarullah mendadak ya. Qadarullah. Baik, selanjutnya. Ini yang lumayan agak gorib nih. Nahnul mudarrisina mazilna nata'allamul an. Kita para guru masih belajar sampai sekarang. Saya sekarang pun masih belajar. Al-mudarrisin mansub dia mansub karena apa nih al-mudarrisin? Kenapa dia mansub? Karena dia munada, karena dia khabar kana, al-ighra atau al-ikhtisas. Ada yang tahu? Al-munada jelas ya, al-munada dia ini apa namanya? Panggilan. Ya Ahmadu. Ya. Pun kalau fathah bisa, tapi dia harus terdiri dari dua kata atau lebih. Ya Abdullah. Ya kan? Dan ini nggak ada huruf nidanya juga sebelumnya, jadi bukan munada. Khobar kana apalagi nggak ada kananya. Nah, tersisa ighra sama ikhtisas. Apa itu ighra dan apa itu ikhtisas? Ighra adalah tolabu fi'li amrin mahbubin. Ya, kita meminta orang untuk melakukan sesuatu yang disenangi. Contoh, sering kan di mahat kalau misalnya udah masuk sholat, as-sholat, as-sholah. Pernah dengar? As-sholat, as-sholah. Di Hunafa sering dengar gitu? Biasanya para musyrif tuh yang ngomong kayak gitu. Enggak, Ustaz. Nah, as-sholat, as-sholah. Artinya, ya aqimus sholah, aqimus sholah. Atau if'anis sholah, if'anis sholah. Gitu. Nah, ini maksudnya masuk ke dalam ighra. Ighra talabu fi'li amrin mahbubin. Meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang disukai, disenangi, dan dia harus berharokat fathah. Akhirnya ya, baik ya, bentuknya ada beberapa. Bentuknya ada dia itu mufrad, berarti as-salat, as-salah, as-salah gitu. Jadi cuma satu kata doang, as-salata, 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 atau digabung dua dengan kata yang sama, as-salat, as-salah, diulang gitu. Kalau bentuk yang satu lagi, aduh anak, enggak, kayaknya hanya dua sih, atau ada yang ketiga dan lupa. Kalau misalnya ighra lawannya tahdzir. Tahdzir tolabu pokoknya meminta seseorang untuk menjauhkan hal yang kita minta tersebut. Ya. Contohnya al-kadziba, al-kadziba. Jangan kalian berbohong ya. Itu bukan maksudnya meminta untuk berbohong, tetapi karena maknanya itu buruk ya, dia masuknya ke tahdzir. Artinya ijtanibil kadzib gitu. Atau bentuk yang lainnya, iyyaka wal kadziba. Iyyaka wal kadziba. Jangan kalian berbohong. Itu tahdzir, lawannya ighra. Kalau ighra seperti tadi. Berarti ini masuk ke ighra bukan? Bukan. Ya. Maka di sini maksudnya dia ikhtisas. Ikhtisas itu dia datang gunanya untuk mengkhususkan gitu. Nahnu, kami para guru, nah gitu. Jadi para gurunya ini itu pengkhususan. Jadi mengkhususkan domir sebelumnya. Ya. Mengkhususkan domir sebelumnya. Nahnu at-tullabah gitu misalnya. Nahnu at-tullabah, kita para murid gitu. Nahnu al-mudarrisin, kita para guru. Jadi mengkhususkan domirnya. Jadi kan kalau domir nahnu kita itu kan masih banyak ya yang termasuk ke dalamnya. Bisa jadi saat dia lagi dalam suatu acara dia ngomong nahnu, kan semuanya kalau bisa dibilang kan bisa kita gitu. Ya kan? Nah, di sini gunanya untuk mengkhususkan. Yang dimaksud nahnu di sini siapa? Nah, makanya dia tuh biasanya ditambahkan ini nih strip 2, kemudian dia harokatnya harus mansub ya. Dia mansub bil ikhtisas berarti. Mansub bil ikhtisas. Ya.
Itu kira-kira. Ada yang bingung? Iqra itu kayak memotivasi lah. Dengan sebuah kata atau dua kata yang dia harokat terakhirnya mansub. Ya. Lawannya iqra, tahdzir. Ya, sebagaimana kayak al-kadzib. Jangan kamu bohong. Iyyaka wal kadzib, iyyakum wal kadzib gitu. Dan seterusnya. Kemudian nomor 59 ini ada dua lagi nih ya. Agak dipercepat. Mayali minat tawabi' illah yang termasuk dalam tawabi di sini yang bukan mana? Badal, na'at sababi, taukid, tamyiz. Jawabannya tamyiz. Jelas dia bukan tawabi'. Badal dia tabi'. Tabi' lil mubdal anhu atau lil mubdal minhu, ya, badal. Dia mengikuti keadaan si mubdal minhu. Misalnya hadza al-qalamu. Hadza dia mubtada. Fi mahalli apa bukan dia mubtada mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in al-mubtada fi mahalli apa gitu sih muter-muter. Mubtada marfu gimana ya? Oh gini afwan, domir mabni ala sukun fi mahalli raf'il mubtada gitu. Al-qalamu dia badal dari hadza gitu. Maka dia tabi, dia mengikuti keadaan yang sebelumnya. Na'at sababi, na'at gampang ya, sifat. Dan na'at ini ada dua, ada na'at hakiki sama na'at sababi. Na'at sababi ini apa? Ada yang tahu? Kalau na'at hakiki, dia sifat langsung ya apa ya? Sifat yang langsung mensifati isim sebelumnya. Misalnya hadza Muhammad talibun zakiyun. Muhammad talibun zakiyun. Nah, di sini zakiyun dia na'at hakiki karena dia langsung mensifati talib. Ya, Muhammad talibun zakiyun. Zaki di sini mensifati talib secara langsung, maka dia na'at hakiki. Kalau na'at sababi ya, dia mensifati sesuatu yang berkaitan dengan isim sebelumnya. Ya, jadi dia sifat bukan untuk isim sebelumnya, tetapi untuk sesuatu yang berhubungan dengan isim sebelumnya. Contoh, Muhammad jamilun thawbuhu. Muhammad jamilun thawbuhu. Jadi jamil di sini bukan khobar untuk Muhammad. Ya. Tapi dia na'at untuk thawbu Muhammad. Muhammad jamilun thawbuhu. Muhammad jamilun thawbuhu. Jadi di sini jamil dia sifat bukan sifat untuk Muhammad, tapi sifat untuk si saubnya. Ya, makanya nama na'at sababi. Itu. At-taukid, ya taukid jelas dia termasuk tawabi. Contoh, kalau taukid itu ada beberapa bentuk ya, ada taukid dengan kata nafsu. Contohnya ja'a Muhammadun nafsuhu. Ya. Atau dengan kata kullu atau jami'u ja'at tullabu jami'uhum. Itu taukid dan dia mengikuti hukum i'rab isim sebelumnya. Nah, ini tamyiz beda nih. Ahada asyara taliban. Beda ya di tamyiz. Gitu. Atau enggak aksarut tullabi farahan misalnya. Aksaru at-tullab. Aksarunya di sini dia pokoknya beda lah. Tamyiz bukan termasuk dalam tawabi. Dia bukan mengikuti yang sebelumnya. Gitu. Jadi ini jawabannya tamyiz. Yang terakhir aminu. Aminu atau amina. Aminu atau amina. Di setiap sholat kita baca amin. Ya, harokat terakhirnya fathah. Mabni alal fathi. Dan ini termasuk ke dalam asma fi'il amr atau af'alir raja atau alfadhit tamanni atau al-kul khata. Al-kul khata. Kemana nih? Amin termasuk yang mana? Af'alur raja atau alfadhut tamanni. Ya masuknya ke dalam isim fi'il amr. Ya isim fi'il amr. Amin. Ada lagi isim fi'il amr? Anda lupa lagi sebenarnya. Amin. Khudh, bukan khudh ya. Apa sih namanya?
Ilaika anni misalnya. Ilaika anni. Ilaika anni. Ilaika anni. Itu maknanya menjauhlah dariku. Ijtanib. Atau ada lagi yang lain ya? Apa ya? Lupa nama Allah alam. Enggak di murajah. Ya, jadi itu amin termasuk isim fi'il amr. Jadi dia isim yang bermakna fi'il amr. Ya, yang bermakna fi'il amr, dan ini ma'ruf ini, dan ini simai. Kita mendengar dari orang Arabnya, dari orang Arab sana, mereka biasa menggunakan amin untuk apa? Dan amin sendiri maknanya istajib. Allahumma amin, Allahumma istajib. Gitu. Af'alur raja sama af'alut tamani. Bedanya roja sama tamani apa? Kalau roja dia fi'il yang mungkin husuluhu, yang mungkin terjadi. Kalau alfadut tamani, lafaz yang digunakan untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi apa? La'alla, ya, la'alla. Kemudian roja, yarju, arjuka. Kalau at-tamani ya jelas tamanna ya tamanna, laita itu termasuk ke dalam at-tamani. Karena meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kayak gitu. Itu secara umum. Nanti juga ada termasuk nahi, bisa juga termasuk ke dalam tamani. Bisa juga, itu penjelasannya detail. Karena barusan baca dan lumayan panjang. Kayak gitu. Tapi ini kira-kira sekilas tentang qawaid lugawiyah ya yang bakal dites di Lipia. Dan ini yang Ana buat dengan rekan-rekan Ana, kita sengaja buat lebih sulit. Berarti Lipia itu lebih mudah dari ini. Kayak gitu. Ya. Jadi ini hanya gambaran yang kita buat lebih sulit dari soal-soal biasanya, dan aslinya lebih mudah dari ini dan nggak sedetail ini insya Allah. Lebih mudah. Contohnya kayak nomor-nomor awal tadi. Kayak kayak yang ini nih. Al-auladu fil hadiqah. Al-aulad apa? Ya yal'abuna. Itu. Dan ya misalnya ini masih gotul amr min fi'il ada gitu. Dan ini berlaku kalau ujian lipianya itu ada ujian tulisnya ya. Kalau misalnya kemarin Ana sebenarnya ada kesempatan buat ke syariah. Saat itu Ana tinggal masukin nilai ijazah doang. Itu, masukin nilai ijazah Ana idat 4 maksudnya untuk didaftarkan. Cuman saat itu Ana nggak daftar. Jadi ya Ana nggak, udah kursinya buat orang lain aja. Baik, wallahu taala a'lam wa a'la bis-shawab. Ya, bila ada yang mau bertanya, ya falyatafaddal. Insya Allah nanti ini soal ini tryout yang pertama Ana kirim ke grup insya Allah. Dan ada Ana punya talkhis nahu, ada talkhis balaghah. Nanti insya Allah setelah ini Ana share buat jadi bahan belajar antum ya. Gitu. Ada yang mau bertanya seputar tasjil mungkin atau ikhtibar syafahi? Tafadhol. Ya, Nat, cukupkan share-nya ya. Tep, ada Ustaz? Ada yang mau bertanya tadi kayaknya Abdul Jalil. Insyaallah. Aktif tadi. Siap, Ustaz. Ya, silahkan yang mau bertanya. Bila tidak ada yang bertanya, maka akan segera ditutup. Atau enggak nanti bisa konsultasi via grup WhatsApp aja ya. Ada yang mau telepon Ana mungkin, Ana ahlan, Ana maftuh aku. Ana insyaallah bisa lah untuk ditanya-tanya hal itu, karena insyaallah sedikit banyak dari pengalaman Ana di Lipia maupun di luar juga insyaallah banyak. Atau mungkin bahasa Indonesianya Ana lupa. Kayak pengganti Lipia lah. Kayak pengganti Lipia. Selain Lipia itu belajar di mana sih? Ana ada beberapa pilihan lah. Yang banyak anak yang gagal, ya nauzubillah ya, gagal Lipia, kemudian ke sana ya untuk bersiap gitu. Bersiap belajar di sana, terus di atas lagi Lipia dan ya bisa masuk lagi ke Lipia gitu. Jadi banyak jalan.
Gitu. Karena juga ada sohib yang dia langsung masuk ke idari. Ada juga sohib yang langsung masuk syariah tanpa waktu tes kemarin kan, waktu dites ada yang langsung syariah, ada yang langsung lugoh, bahkan ada yang langsung idari. Jadi itu bisa lah nanti ditanya-tanyakan di grup ya. Ya Ustaz gitu ya, mungkin insya Allah di grup insya Allah. Oh di chat itu Ustaz, di chat ada Abdul Jalil Mustafa. Ahlan kaifa halukum khair Ustaz. Kayaknya Abdul Jalil nih kayak kenal namanya. Kalau nggak salah dari Alirsat juga tuh, kalau nggak salah beliau. Kayaknya ya, karena kayak ingat rambutnya keriting gitu ya. Ya Ustaz ya, rambutnya keriting ya. Abdul Jalil. Kayaknya sih. Murid Ielana ya. Jalil. Mana dia? Keluar. Keluar kayaknya. Waduh. Tahu ana dianya. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, maka akan ditutup. Nah, Ustaz, syukur Ustaz ala hadil profesor. Wafan kalau ana banyak kurangnya ketika menjelaskan, insyaallah bisa dilanjut nanti di grup. Syukur Ustaz. Ya, alhamdulillah materi terkait kitab Qawaid Al-Lughawi telah selesai dipaparkan oleh Ustaz Rio. Jazakallahu khairan kepada pemateri. Oh iya. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir pada hari ini, dan saya mohon maaf bila ada salah selama kegiatan ini, baik dari kata dan perbuatan. Demikian materi lanjutan pada hari ini, semoga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Akhir kata, mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.